Halo, perkenalkan nama saya Cesar Pusaliniba dari Universitas Cendrawasih, Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi, ini tugas pengantar ilmu pemerintahan. Oke, di sini disuruh disimpulkan menurut pendapat masing-masing tentang pemerintahan, dikatakan sebagai kebutuhan. Nah, menurut pendapat saya, ketika masyarakat belum mengenal pemerintahan, mereka hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang sifatnya otonom atau bebas, atau self-sustaining, atau menopang diri sendiri dan dapat diri sendiri berpindah-pindah dan membelanjakan sebagian besar energi mereka untuk mempertahankan diri dari serangan komunitas-komunitas yang lain. Perampasan atas hak orang lain, perkosaan, dan pemaksaan kehendak dilakukan oleh mereka yang kuat terhadap yang lemah. Eksploitasi antar manusia merupakan pengalaman hidup sehari-hari, suatu keadaan di mana manusia yang satu menjadi serigala terhadap manusia yang lain, sehingga cenderung mendorong berbagai bentuk konflik dalam masyarakat. Hobbes, seorang filsuf, merumuskan konflik-konflik itu sebagai suatu keadaan perang antar semua melawan semua. Ketika beberapa orang kuat kemudian mendapat ilham selanjutnya menjadi orang bijaksana, ketika mereka semakin terobsesi oleh keinginan menciptakan suasana yang tertib. Berdasarkan kesepakatan itu, dibuatlah prinsip-prinsip nilai yang kelak dianggap sebagai aturan hukum dengan sanksi-sanksi yang harus ditimpakan kepada pelanggarnya. Pada saat awal, tindakan pemaksaan untuk taat hukum memerlukan hadirnya orang-orang kuat. Inilah pertanda bahwa sebuah pemerintahan ada. Pada tingkat kedua, keberadaan pemerintahan juga bisa dilihat dari kenyataan bahwa mereka yang melakukan kejahatan dan dihukum lewat keputusan pengadilan yang layak masuk penjara. Dalam kehidupan modern yang kita jalani dewasa ini, mungkin hanya sedikit yang diantara kita menyadari betapa pemerintahan dibutuhkan dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam studi politik memang banyak pakar mempersoalkan kehadiran pemerintahan yang terlalu luas menjangkau hampir semua segi kehidupan, sehingga seolah-olah tidak ada lagi ruang bebas yang tersedia bagi masyarakat untuk bergiat tanpa intervensi pemerintah. Mulai dari urusan nikah harus pakai surat nikah, batasan jumlah istri yang diperkenalkan tidak boleh lebih dari satu, batasan jumlah anak yang dianjurkan masuk program KB, kelahiran anak yang dibuat akte kelahiran, bukti sebagai penduduk yang sah, jika sudah dewasa wajib mempunyai KTP, sehingga saat meninggal dunia memiliki surat kematian. Semuanya diatur oleh pemerintah. Kritis atas keserhadiran pemerintah itu biasanya bertolak dari kekhawatiran akan semakin berkurangnya kemandirian masyarakat di dalam berhadapan dengan besarnya kekuasaan negara. Dalam proses pemerintahan, pembuatan hukum dan peraturan merupakan salah satu kewajiban yang hakiki. Semakin banyak peraturan, semakin luas jangkauan penegakan hukum. Semakin tinggi tingkat kepastian dalam kehidupan suatu masyarakat. Semua ini akan melahirkan pemerintah yang maju dan efektif. Tujuan utama dibentukkan pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintahan modern pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Oke, terima kasih.